Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya, yaitu video pembelajaran gambar teknik. Perkenalkan, nama saya Mario Dwi Saputra dengan NIM 2019006044 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Setuju MPD MCE dan dosen pembimbing 2 Sigit Purnomo MPD. Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Belajar adalah harta karun yang selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik geomatika dan tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar: menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Menggambarkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Indikator pencapaian: terlibat aktif dalam pembelajaran garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Indikator pembelajaran: terlibat aktif dalam pembelajaran garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Terampil menerapkan konsep atau prinsip strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan pembelajaran: agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis gambar atau garis kontinu tebal. Agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis sumbu atau garis bertitik tipis. Agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis potongan, garis bertitik tipis ujung tebal atau garis tipis bebas. Agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi dari garis bantu atau garis kontinu tipis. Agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis arsiran atau garis kontinu tipis. Agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis-garis benda yang tertutup atau garis putus-putus sedang. Poin pembahasan: 1. Garis gambar atau garis kontinu tebal. Garis sumbu, garis bertitik tipis. 2. 3. Garis ukuran atau garis kontinu tipis. 4. Garis potongan atau garis bertitik tipis ujung tebal atau garis tipis bebas. 5. Garis bantu atau garis kontinu tipis. Poin pembahasan: 6. Garis arsiran atau garis kontinu tipis. 7. Garis benda yang tertutup atau garis putus-putus sedang. Fungsi gambar teknik: gambar sebagai bahasa teknik atau alat komunikasi orang teknik. Gambar sebagai bahan informasi teknik. Gambar sebagai gagasan dan pengembangan. Pengertian tentang garis. Definisi garis: menurut pengertiannya, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak
Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Dalam menggambar teknik, kita pasti dituntut harus bisa menggambar garis secara benar dan rapi. Definisi garis. Garis mempunyai beberapa jenis bentuknya, yang masing-masing bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaan yang sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambarnya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Bentuk dan fungsi gambar. Bentuk dan fungsi gambar. Dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis dalam bentuk dan tebal sesuai penggunaannya. Penggunaan setiap jenis garis yang dipilih harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar. Jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Ketiga jenis tebal garis ini mempunyai perbandingan 1:0,7:0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar yang dipilih dari deretan tebal berikut: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. 5 macam garis gambar. 1. Garis gambar atau garis tebal. Ukuran gambar antara 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya: A. Untuk garis benda garis yang terlihat langsung. B. Untuk garis tepi atau garis pinggir kertas gambar. Bentuk seperti gambar. 5 macam garis gambar. 2. Garis tipis. Ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm. Fungsinya: A. Untuk garis gambar yang dibayangkan ada. B. Untuk garis ukuran. C. Garis bantu ukuran. D. Untuk garis arsir. Untuk garis gambar penampang yang diputar di tempat. Bentuk: 5 macam garis gambar. 3. Garis tipis bergelombang. Ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm. Fungsinya untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian atau disobek. Bentuk seperti gambar. 4. Garis gores. Ukuran antara 0,4 sampai 0,5 mm. Fungsinya untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat langsung. Bentuk seperti gambar. 5. Garis-garis bertitik tipis. Ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm. Fungsinya: A. Untuk garis sumbu. B. Untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari suatu benda yang bergerak. C. Untuk garis lintasan. Bentuk 6. Garis-garis bertitik tipis dengan garis-garis ujungnya ditebalkan. Ukuran antara 0,1 0,35 mm dan 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya untuk garis batas mengiris atau memotong. Bentuk seperti gambar di atas. 7. Garis bertitik tebal. Ukuran antara 0,5 sampai 0,8 mm. Fungsinya untuk garis yang menunjukkan suatu bagian benda yang dikerjakan selanjutnya secara khusus. Bentuk seperti gambar. Menggambar garis lurus. Menarik garis dilakukan dengan cara garis lurus mendatar ditarik dari kiri ke kanan, sedangkan garis vertikal ditarik dari bawah ke atas. Garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan.
A. Arah menarik garis lurus. B. Garis horizontal. C. Garis vertikal seperti gambar. Menggambar garis lurus. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.